Di saat itu, muncullah ide gila dari Sugi, yang mana ide ini merupakan ide yang muncul saat dia mulai frustasi. Di saat itu dia berkata dalam hatinya, "Apa aku ngerampok aja ya?" ucapnya. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Cerita kali ini datang dari Surabaya, dan kisah ini sebenarnya merupakan sebuah kasus yang sudah lama terjadi, yang mana pada saat itu masyarakat Surabaya sangat dihebohkan ketika mendengar kejadian menyeramkan ini. Kisah ini bercerita tentang seorang pria yang dengan tega mengeksekusi satu keluarga yang sebelumnya dia kenal dekat. Dia melakukan aksinya ini dengan sangat-sangat kejam. Apa motif pria ini melakukan tindakan kejamnya tersebut? Langsung aja kita bahas secara lengkap kasus yang satu ini di Kata Pena. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share video ini ke teman-teman kalian. Kita mulai ceritanya. Jadi ada seorang pria asal Lumajang, Jawa Timur yang bernama Sugianto. Akrabnya, dia ini dipanggil dengan sebutan Sugi. Sugi ini merupakan seorang anak bungsu yang tinggal bersama ayahnya yang bernama Ponidi dan ibunya bernama Sulastri. Dia memiliki kakak yang bernama Suciati. Keadaan ekonomi keluarga Sugi ini bisa dikatakan ya terbilang menengah ke bawah, di mana untuk bisa mendapatkan uang agar bisa makan dalam satu hari aja sudah cukup alhamdulillah. Pada masa sekolah, Sugi ini dikenal dan dicap sebagai anak yang sangat nakal, di mana dia sering sekali terkena kasus di sekolahnya. Dia sering bolos dan bahkan ketika bolos dia selalu mengajak teman-temannya. Sugi ini sangat berani kalau soal hal-hal yang tidak baik. Dia juga sering sekali membangkang kepada gurunya. Orang-orang sampai terheran-heran. Kenapa kok bisa ada anak nakal dan seberani Sugi? Kenakalannya benar-benar di luar batas. Namun sobat, meskipun di sekolah citra Sugi ini sangat jelek, tetapi di rumah Sugi ini sama seperti anak-anak lainnya, yang sayang kepada orang tua dan sangat nurut kepada orang tua. Mungkin jika guru sekolahnya memarahi Sugi, dia tidak ada takut-takutnya. Tapi jika di rumah dipelototi saja oleh orang tuanya, Sugi ini sudah ciut, menunduk, tidak berani menatap orang tuanya apalagi membangkang. Dan oleh karena itu, kedua orang tua Sugi bisa dikatakan sangat percaya jika anaknya tidak macam-macam di luar. Pada awal-awalnya, keluarga Sugi ini bisa dikatakan sangat harmonis. Orang-orang yang melihatnya kadang juga merasa iri dengan keharmonisan keluarga mereka. Namun ternyata hal itu hanya tampak luarnya saja. Orang-orang tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi di dalam keluarga tersebut, di mana yang namanya keluarga ada saja masalahnya. Entah itu masalah besar ataupun masalah kecil. Sama halnya dengan keluarga Sugi ini. Ternyata ada kehancuran di dalamnya yang tidak diketahui oleh orang. Sampai-sampai pada suatu hari, tepatnya di tahun 1980-an. Puncak masalah di keluarga tersebut semakin hari semakin memanas dan mengakibatkan kedua orang tua Sugi memilih untuk berpisah alias bercerai. Setelah kedua orang tuanya ini bercerai, tidak lama dari perceraian itu, kedua orang tua Sugi masing-masing kembali menikah dengan pilihan mereka. Pernikahan keduanya ternyata membuat Sugi dan juga kakaknya merasa sangat kesal dan tidak mau tinggal bersama kedua orang tuanya tersebut di Dusun Kebonsari, Desa Jarit, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Sugi dan kakaknya lebih memilih untuk tinggal di rumah kakek mereka yang masih ada di daerah Lumajang juga. Keadaan ekonomi dari kakek Sugi juga tidaklah lebih baik dari kedua orang tuanya. Jangankan untuk menyenangkan kedua cucunya tersebut, untuk memberi makan mereka saja
kakek Sugi ini bisa dikatakan tidak mampu. Ya pada saat itu kakeknya hanya bisa menyediakan tempat agar kedua cucunya bisa berteduh. Selebihnya dia tidak bisa bertanggung jawab penuh. Apalagi dia juga sudah tua. Lalu sobat, melihat hal itu, Sugi pun jadi tahu diri. Dimana kala itu posisinya dia juga menumpang di rumah kakeknya. Daripada dia menjadi beban, dia berpikir ya sudah, dia memutuskan untuk bekerja menjadi seorang pedagang buah di pasar. Pada awal dia berjualan, dia sama sekali tidak memiliki pelanggan. Dagangannya itu sangat sepi sekali. Namun, dia tetap sabar dan melakoni pekerjaan itu dengan semangat. Lalu sedikit demi sedikit, mulai ada orang yang membeli dagangannya tersebut. Dan dari hasil menjual buah-buahan, memang keuntungannya tidak seberapa. Apalagi kan buah kalau tidak laku terus menjadi busuk, alhasil jadinya rugi. Namun begitu, dia berpikir yang penting bisa makan. Sugi yang bercita-cita memang ingin menjadi seorang wira swasta, menikmati pekerjaannya itu. Sampai-sampai dia lupa waktu dalam bekerja. Kadang dia sering pulang larut malam. Dan saking seringnya dia pulang larut malam, membuat kakaknya jadinya selalu ngomel dan marah-marah. Lalu karena Sugi ini merasa tidak tahan dengan omelan kakaknya, akhirnya membuat dia pun berhenti dari pekerjaannya tersebut. Padahal pekerjaannya itu baru saja ramai pelanggan. Lalu akhirnya Sugi pun memutuskan untuk mencari pekerjaan lain yang mungkin waktunya lebih fleksibel. Dia mencari pekerjaan di tempat yang agak jauh dari tempat dia tinggal bersama kakaknya. Di saat itu kebetulan sekali ayah tirinya sempat mengajak Sugi untuk bekerja sebagai tukang bangunan di Surabaya. Lalu Sugi berpikir daripada nganggur, tawaran ayah tirinya itu langsung saja dia terima. Dan dia pun berpamitan kepada kakak serta kakeknya untuk berangkat ke Surabaya. Singkat cerita, sampailah Sugi di Surabaya dan kemudian Sugi ini bertemu dengan ayah tirinya. Ayah tirinya itu sempat bilang, "Itu namanya si Jupri, dia juga baru kerja bangunan. Nanti kamu ayah antarkan ke tempatnya dia biar kamu tinggal sama dia dan kenalan sama dia. Oke?" Ucap ayahnya kepada Sugi. Lalu akhirnya Sugi pun mengiyakan. Tak lama kemudian, pergilah mereka ke kontrakan Jupri. Sesampainya mereka di kontrakan Jupri, Sugi ini banyak sekali berbincang. Di saat itu, Sugi berusaha untuk berkomunikasi dan tidak canggung. Dia cepat sekali akrab dengan Jupri. Akhirnya semenjak hari itu, Sugi pun mulai tinggal di sana. Lalu keesokan harinya, berangkatlah Jupri dan Sugi untuk bekerja sebagai tukang bangunan. Dan setelah seharian mereka penat bekerja, mereka pun pulang. Ketika mereka hendak beristirahat, mereka sempat ngobrol. Sugi berkata, "Ternyata capek juga ya kerja jadi tukang bangunan. Gajinya gak seberapa lagi," ucap Sugi sambil mengeluh. Namun Jupri menjawab, "Ya iya capek, namanya juga kerja, nyari duit kan gak ada yang gak capek," jawab Jupri sambil meyakinkan Sugi. Namun di saat itu, Sugi masih saja mengeluh. Dia mengatakan, ya kalau mau cepat banyak uang, mana mungkin kalau terus-terusan jadi tukang bangunan. Ya otomatis harus cari pekerjaan lain. Kemudian Jupri yang mendengar hal itu langsung menanyakan kepada Sugi, "Oh gitu ya, ya udah kamu mau kerja sampingan gak? Aku ada kenalan nih juragan beca. Siapa tahu kamu mau ikut narik beca," ucap Jupri kepada Sugi sambil menawarkan pekerjaan tersebut. Dan ternyata Sugi menyambut baik tawaran dari Jupri. Dan Jupri pun berkata kalau nanti di saat libur dia akan mengajak Sugi untuk bertemu dengan juragan beca tersebut biar bisa langsung ngobrol di sana. Lalu singkat cerita, beberapa hari setelah percakapan itu, tibalah hari di mana mereka libur. Jupri langsung mengajak Sugi untuk pergi ke juragan beca. Sesampainya di kediaman juragan beca, Sugi diperkenalkan kepada si juragan yang bernama Abdul Kholik, yang sebenarnya merupakan tokoh yang cukup terkenal di Surabaya. Pada saat itu Jupri langsung menyampaikan maksud dari kedatangan mereka. Dia berkata, "Bang Abdul, jadi gini, ini teman saya namanya Sugi. Dia mau nyoba kerjaan narik beca. Masih bisa nggak bang? Masalah setoran dan lain-lain, ya abang bisa obrolin lah ke Sugi," kata Jupri. Lalu Abdul berkata,
Oh iya, bisa kok, masih bisa. Ini adalah satu becak lagi yang bisa dipakai narik. Gampang soal setoran mah, paling perharinya Sugi setor ke saya Rp700 aja. Sisanya kamu ambil sendiri dari keuntungan kamu. Tergantung seberapa banyak kamu bisa narik pelanggan di hari itu, ucap Abdul menjelaskan. Di saat itu, tiba-tiba Sugi kaget mendengar ucapan dari juragan becak tersebut. Dia kaget karena dia bisa mendapatkan uang lebih banyak dibandingkan dengan kerja bangunan. Kalau jadi tukang bangunan, dihitung gaji per harinya ya itu sudah pasti. Namun jika jadi penarik becak, semakin giat dia menarik penumpang, maka semakin banyak juga uang yang bisa dia dapatkan. Makanya di saat itu, Sugi sangat semangat dan langsung saja mengatakan ingin bergabung menjadi tukang becak. Lalu, setelah hari itu, dia mencoba izin kepada ayah tirinya untuk memilih berhenti dari tukang bangunan. Dia bilang kalau dia mau fokus saja pada pekerjaan barunya sebagai tukang becak. Lalu ayah tiri Sugi yang mendengar hal itu kemudian bilang, "Oh ya udah, nggak masalah. Lakukan apapun yang kamu mau lakukan selagi itu baik menurut kamu," ucap ayahnya. Dan sejak hari itu, Sugi sangat giat menarik becak. Dia mendapatkan penghasilan yang sangat lumayan pada saat memulai pekerjaan barunya tersebut. Penghasilannya sehari bisa mencapai Rp5.000 sampai Rp15.000, yang dimana di tahun tersebut pendapatan segitu sangatlah besar sobat. Sugi benar-benar menikmati pekerjaannya. Sudah beberapa bulan dia menarik becak, bahkan dia sudah memiliki pelanggan becaknya sendiri. Jadi terkadang sampai ada orang yang mencari dia, bukan dia yang teriak-teriak menawarkan tumpangan kepada orang-orang. Banyak orang yang menyenangi dia karena dia cukup ramah ketika menarik becak. Setiap harinya, dia hampir tidak pernah absen untuk bekerja. Bahkan ketika sakit saja, dia masih memaksakan diri untuk menarik becak. Hingga pada suatu hari, seperti biasa, tibalah Sugi ini hendak memulai pekerjaannya. Namun, ketika dia keluar rumah kontrakannya, tiba-tiba dia tidak melihat becaknya di sana. Becak yang biasanya dia gunakan untuk kerja ternyata hilang. Di saat itu, Sugi menangis jadi-jadinya sambil mencari-cari di mana becaknya. Namun di saat itu, orang-orang yang dia temui saat dia mencari becaknya tersebut mengatakan kalau mereka sama sekali tidak melihat ada orang yang membawa kabur becaknya Sugi. Dan hal itu membuat Sugi sangat stres. Dia bingung harus mengatakan apa kepada juragan becak. Pasti Abdul si juragan becak bakal sangat marah dan meminta Sugi untuk mengganti rugi dengan becak yang baru. Malang nasibnya bagi Sugi. Pasalnya dia tidak punya banyak uang untuk mengganti becak tersebut. Padahal di saat itu penghasilannya sedang baik-baiknya. Dia sedang giat-giatnya bekerja. Namun apa boleh buat, musibah harus dia hadapi. Namun sobat, karena hal ini sudah terlanjur terjadi, mau tidak mau Sugi mencoba untuk memberanikan diri menghampiri juragan becak. Di saat itu, juragan becak mendengar kabar kalau becaknya hilang, sangatlah marah kepada Sugi. Dia berkata, "Kamu ini gimana sih? Baru aja sebentar bekerja, sudah bikin masalah. Saya nggak mau tahu, ganti becaknya. Kamu harus ganti dengan uang sebesar Rp200.000 paling tidak dalam waktu tempo 7 hari. Kalau enggak, saya bakal laporkan kamu ke polisi," ucap Abdul dengan nada marah. Di saat itu Sugi hanya bisa menunduk sambil mengatakan, "Pak, gimana kalau 2 minggu saya ganti? Kalau waktu 7 hari, itu cepet banget mepet. Saya bingung dapat uangnya dari mana." Dan atas penawaran tersebut, Abdul si juragan becak sama sekali tidak menggubris Sugi dan dia kekeh ingin pengembalian ganti rugi becaknya tersebut harus diganti dalam waktu 7 hari. Selepas dari kediaman juragan becak tersebut, kemudian Sugi mulai memutar otak. Dia bingung harus bekerja seperti apa dan bagaimana caranya agar dia segera bisa mengganti becak yang telah hilang itu. Pasalnya, satu-satunya sumber penghasilan dia, ya menjadi seorang penarik becak. Kejadian ini tidak pernah dibayangkan sebelumnya oleh Sugi. Apalagi dia berasal dari keluarga miskin. Pendidikannya juga tidak tuntas. Usianya pada saat itu juga baru 19 tahun. Jadi memang, selain pekerjaan yang sebelumnya sudah dia lakukan, pekerjaan lain tentunya sulit untuk didapatkan. Sugi juga tidak memiliki modal keahlian atau keterampilan apapun yang dapat diandalkan untuk mencari nafkah. Dia tidak mau dilaporkan kepada pihak kepolisian dan dia mulai merasa bingung dengan cara apa dia harus mengembalikan becak tersebut. Dia sempat kepikiran untuk meminta kepada kedua orang tuanya. Dia rasa itu tidak akan mungkin. Soalnya dia tahu keadaan ekonomi keluarganya bahkan lebih buruk dari dia. Dia sangat sadar yang ada seharusnya dia yang memberikan uang kepada keluarganya. Di saat itu dia sampai berteriak pusing
dan tidak tahu harus melakukan apa. Hari demi hari pun berlalu. Sugi masih saja bingung harus melakukan apa. Dia nganggur beberapa hari tersebut, sedangkan waktunya untuk bisa mengganti uang becak tersebut sudah hampir jatuh tempo. Di saat itu, tiba-tiba muncullah ide gila dari Sugi, yang mana ide ini merupakan ide yang muncul saat dia mulai frustasi. Di saat itu dia berkata dalam hatinya, "Apa aku ngerampok aja ya?" ucapnya. Ide gila itu tidak hanya sekedar diucapkan oleh Sugi, karena sudah mulai kebingungan. Dia benar-benar ingin melakukan hal itu, di mana pada suatu malam dia keluar rumah berniat ingin mencari mangsa untuk bisa dia rampok. Ketika itu, dia sempat berkeliling kampung dan dia sempat melihat rumah-rumah warga yang kemungkinan masih terbuka gerbangnya. Di saat itu dia menemukan sebuah rumah yang merupakan rumah milik Pak Sukarjo yang merupakan orang yang dia kenal dekat. Pak Sukarjo itu merupakan langganan becaknya dia. Di rumah itu, Sugi ini sempat melihat ada sebuah sepeda motor Suzuki RC sedang terparkir. Pada masa itu, motor jenis tersebut hanya dimiliki oleh orang-orang kaya. Jadi, sudah bisa dipastikan Pak Sukarjo ini adalah orang yang berada. Hal ini berarti Pak Sukarjo merupakan target yang tepat untuk dirampok, meskipun Sugi mengenal Pak Sukarjo sebagai langganan becaknya. Setelah mengetahui lokasi rumah Pak Sukarjo, di saat itu kemudian Sugi pun pulang untuk menyiapkan rencananya. Sesampainya dia di kontrakan, dia mikir lagi. Dia sempat ragu karena nggak tega dengan Pak Sukarjo. Soalnya dia kan kenal betul dengan Pak Sukarjo yang mana sudah menjadi langganan royal pada saat menarik beca. Tak jarang Pak Sukarjo juga sering memberikan uang lebih untuk dia. Bahkan Sugi pun sering sekali mangkal di depan rumah Pak Sukarjo di Jalan Jojoran, Surabaya. Namun apa boleh buat, di saat itu Sugi mulai kepikiran akan tanggung jawabnya terhadap juragan beca. Dia tidak mungkin mengurungkan niatnya itu karena mempertimbangkan dia akan dilaporkan kepada polisi jika tidak bertanggung jawab. Akhirnya, dengan mengumpulkan mental dan niat, Sugi pun melanjutkan rencananya tersebut. Singkat cerita, Sugi pun mulai berpikir bagaimana caranya agar dia bisa masuk diam-diam ke dalam rumah Pak Sukarjo. Jadi sobat, Sugi ini berencana untuk mendatangi kediaman Pak Sukarjo pada saat keadaan sedang sepi. Untuk melancarkan aksinya dan tidak dicurigai sebagai pencuri, dia menyamar sebagai tukang cat. Pada saat itu, tepat di tanggal 27 Februari tahun 1996, pada siang hari, dia datang ke kediaman Pak Sukarjo dengan pakaian tukang yang biasa menawarkan jasa sambil menenteng cat tembok. Pada saat dia datang, sangat sepi dan kebetulan sekali pintu depan itu tidak dikunci. Makanya dengan sangat mudah, Sugi ini masuk ke dalam rumah Pak Sukarjo. Namun secara tiba-tiba, dia masuk ke dalam rumah dan berpapasan dengan anak Pak Sukarjo yang bernama Danang Priyo Utomo. Di saat itu Danang merasa kaget dan dia langsung bertanya, "Loh, mas ini siapa ya? Ada keperluan apa kesini? Kok ada di dalam rumah saya?" tanya Danang. Kemudian dengan gelagat yang terbata-bata, Sugi pun menjawab, Anu mas, saya disuruh ibu untuk ngecat rumah," jawab Sugi. Kemudian Danang yang di saat itu mendengarkan pernyataan Sugi tidak merasa curiga. Danang ini malah mempersilahkan Sugi untuk masuk ke dalam rumah. Dia berkata, "Oh ya udah mas, silakan masuk kalau gitu," ucap Danang. Dan Sugi pun langsung berpura-pura mengambil kuas dan roll untuk pura-pura ngecat di dalam dan langsung masuk ke dalam rumah. Lalu di saat Danang yang sedang lengah tidak memperhatikan Sugi, Sugi ini kepikiran untuk menghabisi Danang. Di mana ketika itu Danang berjalan membelakangi Sugi. Sugi langsung menghantam kepala Danang dengan menggunakan kayu sepanjang 17,5 cm yang ternyata sudah dipersiapkan sebelumnya. Kayu tersebut menghantam kepala Danang secara langsung. Hantaman itu sangat keras, membuat kepala Danang terluka hebat. Pada saat dipukul, dengan sekali pukulan saja, tubuh Danang langsung terhuyung dan terhempas. Dia langsung tidak sadarkan diri. Bahkan tidak sekali Sugi ini memukul, dia menghantamkan lagi kayu tersebut ke kepala Danang hingga berkali-kali. Danang pun tidak lagi bergerak. Di saat itu Sugi memeriksa. Ternyata Danang sudah tidak bernyawa. Mengetahui Danang yang sudah tidak bernyawa, kemudian Sugi ini panik. Karena itu adalah aksi eksekusi pertamanya dia. Dia sangat kebingungan dan dia takut aksinya itu akan ketahuan. Lalu akhirnya dia mencoba untuk melarikan diri
dari rumah itu. Dia pun mencoba lari keluar, dan di saat dia berjalan ke arah pintu keluar, namun langkahnya seketika terhenti saat mendengar adanya suara dari ruang tamu, di mana ternyata ada keluarga Pak Soekarjo yang sedang berkumpul di sana. Sugi yang mengetahui hal itu, kemudian mengurungkan niatnya. Dia masuk lagi ke dalam rumah dan berdiam sejenak, memikirkan bagaimana cara agar bisa dia keluar dari rumah itu. Namun tidak lama kemudian, salah satu anak dari Pak Soekarjo yang lain yang bernama Eko Sucahyo tiba-tiba datang. Lalu di saat itu, Sugi pun kepikiran untuk mengeksekusi anak Pak Soekarjo itu. Cara eksekusinya masih sama seperti Danang, di mana pada awalnya dia berpura-pura jadi tukang cat dan kemudian meminta tolong kepada Eko untuk mengambilkan rol. Lalu tidak lama setelah Eko berbalik badan, dia menghantamkan dengan keras kepala Eko dengan kayu yang dia bawa tadi. Setelah berhasil melumpuhkan Eko dan Eko pun meninggal dunia, Sugi langsung menyeret tubuh Eko, menyatukannya dengan tubuh Danang. Lalu tidak sampai di situ sobat. Setelah mengeksekusi Danang dan Eko, Sugi yang tidak lagi merasa ketakutan dan panik berencana ingin mengeksekusi keluarga yang lain. Dia di saat itu langsung menargetkan Hariningsih. Dia mengeksekusi Hariningsih dengan kejam dan terakhir barulah dia berencana mengeksekusi Pak Soekarjo dengan cara yang sama, yaitu menggunakan kayu. Setelah satu persatu dari korban berhasil dilumpuhkan dan dieksekusi oleh Sugi, kemudian Sugi ini mengumpulkan mereka di satu tempat. Kemudian untuk menghilangkan jejak aksinya, Sugi ini kepikiran untuk menggali sebuah lubang dan menguburkan keempat korban tersebut. Sugi di saat itu sempat menggali sebuah lubang di dalam kamar mandi rumah. Namun tanpa disadari, Sugi di sana sudah cukup lama dan hari pun sudah mulai gelap, di mana di saat itu dia juga sudah sangat capek menyelesaikan galian tersebut sendirian. Makanya Sugi sampai kepikiran untuk melanjutkan galian tersebut esok hari saja. Dia berpikir, lagian kalau penguburannya dilanjut besok, jasad-jasad tersebut pastinya belum bau. Nah, lalu kemudian dia langsung meninggalkan lubang galian itu dan langsung berkeliling rumah untuk mencari apa yang bisa diambil. Dia mikirnya ya nanggung banget. Toh udah dieksekusi juga, kenapa nggak sekalian saja dikuras semua harta benda yang ada di rumah itu. Di saat itu Sugi benar-benar lupa diri dan gelap mata. Yang ada di pikirannya, dia hanya ingin mengambil beberapa harta benda dan juga sepeda motor demi bisa mengganti becak yang hilang. Namun di saat itu, ternyata dia tidak langsung mengambil harta yang sudah dia kumpulkan. Melainkan setelah aksinya itu dia lakukan, dia sempat pulang terlebih dahulu. Motor yang semula terparkir di depan rumah, dia masukkan ke dalam rumah. Lalu juga pintu rumah itu dia kunci dengan rapi. Dia tidak lupa juga mengunci pagar depan. Di saat itu niatnya semua harta yang sudah dia kumpulkan itu akan dia bawa esok hari setelah berhasil menguburkan para korban. Dengan wajah tanpa ketakutan dan tidak berdosa, Sugi ini pergi meninggalkan kediaman rumah Pak Soekarjo. Pada saat itu, dia sempat berpapasan dengan tetangga, namun tidak ada kecurigaan apapun dari tetangga. Mereka hanya bertegur sapa sambil melempar senyuman. Dan tidak lama kemudian, Sugi pun sampai di kontrakannya. Setelah itu dia langsung bersih-bersih, dia mandi. Dan di dalam pikirannya adalah bagaimana supaya dapat mencuri sepeda motor tersebut dan segera menggantikan becak yang hilang, kemudian semua jasad tersebut bisa dia hilangkan. Malam itu, setelah mandi, dia masih sempat-sempatnya ngopi di sebuah warkop terdekat sambil merokok. Gilanya, dia sama sekali tidak ada rasa gelisah setelah mengeksekusi 4 orang sekaligus di dalam satu hari. Singkat cerita, keesokan harinya, tanggal 28 Februari tahun 1996, dengan santainya, Sugi ini menuju ke kediaman Pak Soekarjo untuk meneruskan aksinya menguburkan keempat jasad. Sesampainya di sana, dia meneruskan galian lubang di kamar mandi yang sempat tertunda kemarin. Tidak lama, lubang galian itu pun selesai. Kemudian, tanpa berlama-lama, Sugi ini langsung memasukkan tubuh para korban ke dalam liang tersebut satu persatu. Setelah semua korban berhasil dia masukkan, dia kembali menutup lubang itu dan menguburnya agar keempat jasad itu tidak bau. Setelah itu, dia tidak membersihkan cairan merah
yang bersimbah di lantai rumah dengan bersih. Dia juga tidak membereskan semua barang yang telah dia gunakan untuk mengeksekusi. Semuanya dia geletakkan dengan berantakan. Setelah menguburkan jasad-jasad itu, dia langsung melakukan apa yang menjadi tujuannya. Dia mengambil kunci motor milik keluarga Pak Soekarjo. Dia juga berhasil mengambil uang sebesar 228.000 dari kantong celana Pak Soekarjo. Setelah berhasil mengambil motor dan sejumlah uang, kemudian Sugi ini pun pergi meninggalkan kediaman Pak Soekarjo dengan mengendarai motor hasil curiannya. Pada saat itu, dia tidak langsung pulang ke rumah kontrakannya, melainkan dia ini pergi ke kediaman si juragan becak yang bernama Abdul. Rencananya, dia ingin melunasi hutangnya. Di masa itu, uang sebesar Rp228.000 sangatlah besar sobat, sehingga Sugi ini mampu melunasi hutang becak yang hilang. Dan setelah itu, uang sisanya dia habiskan untuk berfoya-foya dan bersenang-senang dengan menyewa perempuan-perempuan tunasusila di lokalisasi Pusat Jaya, Gang Lebar, Surabaya. Sedangkan motor curiannya dia gadaikan di dekat Pasar Wonokromo. Lalu di sisi lain, di saat Sugi ini sedang bersenang-senang, pihak dari keluarga Pak Soekarjo, yaitu kakaknya, tiba-tiba saja datang ke kediaman Pak Soekarjo untuk sebuah urusan keluarga. Namun ketika dia berusaha masuk ke dalam, dia tidak menemukan satu orang pun di sana. Dan kebetulan pintu pagar dan pintu rumah sama sekali tidak terkunci. Nah, ketika dia masuk ke dalam satu ruangan, dia sempat mencium bau amis yang berasal dari cairan merah. Dia juga sempat melihat banyaknya benda tergeletak tidak beraturan dan sangat berantakan. Seperti ada cat, rolan, dan juga kayu serta cangkul. Dan beberapa barang-barang rumah lainnya. Tidak lama kemudian, dia mencoba membuka pintu kamar mandi. Dia melihat seperti ada gundukan bekas galian di sana. Hal ini pun membuat dia curiga. Sepertinya ada yang tidak beres dari ini semua. Kemudian, dia berlari mencari pertolongan. Dia bertemu dengan beberapa warga yang merupakan tetangga dari Pak Soekarjo. Setelah itu, para warga ini membantu saudara Pak Soekarjo itu untuk masuk ke dalam rumah. Dan ketika itu, mereka berinisiatif ingin menggali lubang yang terlihat mencurigakan tersebut. Ketika digali, betapa terkejutnya mereka. Ada 4 jasad di sana yang merupakan satu keluarga Pak Soekarjo. Mereka berteriak histeris jadi-jadinya. Saudara Pak Soekarjo itu sampai menangis. Dan tanpa berlama-lama, salah seorang dari warga langsung melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian pun yang mendapatkan laporan langsung datang melakukan pemeriksaan di TKP. Dari barang bukti yang ada di TKP, pihak polisi langsung menyelidiki siapa pelaku dalam kasus ini. Dan polisi berhasil mengantongi satu nama pelaku, yaitu Sugi. Di saat itu, bukti mengarah kepada Sugi karena banyak sekali sidik jari yang tertinggal di beberapa barang yang digeletakkan oleh Sugi. Tanpa berlama-lama, pihak kepolisian langsung mengejar Sugi dan langsung meringkus Sugi di kontrakannya. Sugi pun di saat itu tidak bisa melawan dalam aksi penangkapan oleh pihak kepolisian tersebut. Di saat itu, Sugi mengakui semua perbuatannya. Dan ketika diinterogasi, dia menceritakan semua motifnya mengeksekusi keluarga Pak Soekarjo karena sudah terlanjur ingin mencuri demi bisa melunaskan hutangnya kepada juragan becak yang bernama Abdul. Atas perbuatan Sugi tersebut, Sugi akhirnya divonis hukuman mati. Beberapa kali upayanya untuk lolos dari hukuman mati dengan mengajukan banding, namun ditolak. Bahkan dia juga sempat meminta grasi kepada Presiden Jokowi, namun juga ditolak. Pada tahun 2016, setelah dia menjalani hukuman 20 tahun penjara, kabar eksekusi terhadap Sugi pun tengah dipersiapkan. Namun pada saat yang sama, kondisi kejiwaan Sugi ternyata sudah mulai terganggu. Ya, dia sudah menjadi seorang tahanan sekaligus orang gila. Lalu selanjutnya, Sugi pun dirujuk ke rumah sakit jiwa. Sementara itu, jasad dari keluarga Pak Soekarjo dikembalikan kepada keluarga untuk dimakamkan secara layak. Sugi mendekam di penjara untuk waktu yang sangat lama dan singkat cerita, pada tahun 2019, kabar mengenai Sugi tersiar. Ternyata dia batal dieksekusi mati karena sudah mengidap penyakit kejiwaan dan hal itu membuat dia terbebas dari hukuman mati. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kejati Jatim yang bernama Pak Muhammad Dovir. Hingga akhirnya kasus yang diperbuat oleh Sugi terhadap keluarga Pak Soekarjo ini dikenal dengan kasus Jagal Jojoran. Itu dia sobat, sebuah kisah klasik
aksi eksekusi yang dilakukan oleh seorang pemuda yang ingin membayar hutangnya dengan cara mengeksekusi satu keluarga. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?